Shalom Bapak Ibu, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan karena kita tahu sepanjang minggu ini Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Walaupun kita merasa kita tidak berdaya atau kita merasa jalan depan kita tidak dapat melihatnya, namun kita selalu percaya kalau Tuhan Yesus selalu hadir, selalu menyertai setiap langkah-langkah kita. Maka dari itu, untuk mengekspresikan rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita angkat satu pujian mengatakan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan, bila kami bisa melakukannya. Kami terus dekat dengan Tuhan, kami terus mencari Tuhan, dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita melanjutkan doa yang berasal dari Mazmur. Apa yang kita bisa lihat dari doa ini, kita lihat di Mazmur 51. Saya berikan judul berdoa saat kita memerlukan pengampunan. Jadi kita datang kepada Tuhan itu kapan sih? Waktu aku pengen minta arahan, waktu aku pengen sukacita, waktu aku merasakan berduka cita. Tapi saat ini ketika kita bergumul dengan keberdosaan kita, jangan terus tinggal di dalam dosa, justru datanglah kepada Tuhan. Ayat ini dimulai, kalau kita lihat judulnya di Alkitab kita, untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Masa tidak mudah bagi Daud karena dia tahu siapa Tuhan, dia tahu bagaimana dia dipilih oleh Tuhan, tapi dia jatuh dalam dosa. Tapi justru ini menunjukkan inilah realita hidup manusia yang ada di dalam tubuh yang berdosa ini. Kita yang terus bergumul dengan hawa nafsu kita yang bergumul dengan segala kelemahan-kelemahan kita. Tapi ketika kita gagal, apa yang menjadi respon kita? Seringkali kita terus tinggal dalam rasa bersalah. Daud pun merasa bersalah. Ayat 11, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Seolah-olah Daud mau bilang, aku begitu kotor, aku tidak layak.
Ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku. Aku tidak layak Tuhan. Aku tidak layak untuk kau lihat. Tapi Tuhan, aku tahu hanya Engkau yang bisa menghapuskan segala kesalahanku. Saudara, seringkali karena keberdosaan, karena rasa bersalah itu, justru kadang dosa yang kecil akhirnya menjadi besar. Kenapa? Karena kita merasa tidak layak. Ya, aku sekalian tercebur di situ, aku sudah tidak bisa bangkit, aku sudah menjadi orang yang sangat buruk. Saudara, hati-hati dengan ini, karena ketika kita memikirkan hal itu, justru kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan terus tinggal di dalam keberdosaan. Dan apakah itu yang kita inginkan? Tentu tidak. Kita tahu siapa kita tahu pelanggaran kita. Kalau kita lihat ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Aku tahu pelanggaranku, aku bergumul dengan dosaku. Kalau lihat ini pun seolah-olah dibenarkan gitu ya. Tuhan, aku nggak layak Tuhan. Kok kalau lihat aku tidak layak. Aku pun terus bergumul dengan dosaku, aku terus bergumul dengan pelanggaranku. Saudara, justru dalam keadaan itulah kita datang kepada Tuhan. Seringkali mungkin kita membayangkan, Tuhan, aku sudah sangat tidak layak, Engkau cuma bisa menghukum aku, tidak ada cara lain Tuhan. Saudara, kalau lihat ayat yang ketiga, apa sih yang menjadi awal dari Mazmur ini yang Daud katakan? Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Saudara, dia adalah Tuhan yang penuh kasih setia kepada manusia. Dia mengasihani kita orang-orang yang berdosa ini. Dia mau menghapuskan pelanggaran kita dengan kasih setia, dengan rahmatnya yang besar itu. Bahkan kalau Yesus datang ke dunia, karena dia sangat mengasihi kita dan dia mau melepaskan kita dari ikatan dosa. Karena dia sangat mengasihi manusia. Sangat mengasihi saya, sangat mengasihi saudara. Karena itu saudara, justru ketika kita bergumul dengan dosa kita, memang tidak layak di hadapan Tuhan. Memang mungkin begitu dalam kita jatuh di dalam dosa. Tapi saudara, kasih setiap Tuhan jauh lebih besar dari apa yang pernah kita lakukan itu, saudara. Dia mau menerima kita, dia mau menyambut kita. Saudara, kalau lihat ketika Yesus di dunia, banyak orang-orang berdosa, dia datang untuk orang berdosa, dan orang-orang yang mungkin secara manusia begitu jelek, begitu gagal, begitu hina. Tapi ketika mereka dengan hati yang mau mencari Tuhan, yang dengan hancur hati mau datang kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Termasuk Daud. Dia melakukan dosa yang begitu besar. Tapi dia mau datang kepada Tuhan, meminta kasih setia dari Tuhan. Karena dia tahu cuma Tuhan yang bisa memulihkan dia. Ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Dia tahu cuma Tuhan yang bisa memulihkan dia. Kenapa? Saudara, ketika kita terus tinggal di dalam dosa, tadi dosa kecil mungkin jadi dosa besar. Apa hidup kita lebih enak sih? Tidak, saudara. Sukacita terbesar kita ketika kita di dalam Tuhan. Kita terlepas dari ikatan dosa. Kita dimerdekakan di dalam Kristus. Saudara, ayat ini pun jelas kalau kita mau datang kepada Tuhan. Mau melihat kasih setia Tuhan. Ayat 14 katakan apa, saudara? Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Roh yang taat kepada Tuhan. Tapi di dalam Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan, di dalam pengampunan dan anugerahnya itu, ada sukacita, ada kegirangan. Saudara, itu loh yang akan kita rasakan kalau kita mau kembali datang kepada Tuhan. Ada kegirangan karena kita sudah dilepaskan dari ikatan dosa yang begitu mengikat kita. Saudara, hati-hati dengan tipuan yang iblis lakukan. Mungkin membuat ini enak, ini nyaman. Tapi saudara, kita tidak akan merasa nyaman, tidak ada sukacita. Yang ada mungkin kita terus tinggal dalam rasa bersalah. Apapun yang saat ini saudara rasakan, ingatlah kasih setia Tuhan itu. Dia ada untuk mendengarkan doa kita. Dia mau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pulihkan aku. Kita mau berdoa seperti Daud di ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah.
Perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Kalau tadi lengkapilah aku dengan roh yang taat. Mari kita berdoa, Tuhan, Engkau begitu mengasihi aku. Yesus mati buat aku supaya aku tidak terus terikat di dalam dosa. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hatiku. Roh Kudus yang berkuasa di dalam hatiku. Menghibur aku, mengarahkan jalanku. Kalau saat ini aku merasa begitu terpuruk, aku butuh penghiburan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menghibur aku. Tapi setelah ini aku mau bangkit. Biarlah Roh Kudus yang mengarahkan jalanku, supaya aku terus hidup di jalannya Tuhan. Saudara, inilah kita orang yang berdosa, yang bahkan setiap hari bisa gagal, setiap hari bisa jatuh. Karena itu tuh, biasakanlah setiap hari juga kita datang kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita meminta pemulihan dari Tuhan. Kita meminta arahan dari Tuhan. Supaya hidup kita selalu penuh dengan kegirangan. Karena kita tahu kita sudah dimerdekakan. Mari kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Saya mengajak kita datang kepada Tuhan sebagai pribadi. Apa yang saat ini menjadi dosa, apa dosa yang mungkin masih kita lakukan. Mungkin pelanggaran-pelanggaran, mungkin kesalahan yang orang lain tidak tahu, tapi membuat kita ada di dalam rasa bersalah. Membuat kita merasa begitu gagal, begitu tidak layak di hadapan Tuhan. Yang mungkin setiap hari mengganggu kita. Bahkan terus mengikat kita. Bahkan dari hal yang kecil, tapi semakin lama semakin besar. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan yang penuh kasih setia itu. Katakan apa yang menjadi isi hati kita. Berserulah kepada Tuhan. Jujurlah di hadapan Tuhan. Terbukalah di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah menyatakan isi hati kita, yakinlah dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia Tuhan yang penuh kasih setia. Dia Tuhan yang mau membersihkan dosa kita. Mari kita meminta pertolongan Tuhan. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau terus dekat dengan Tuhan. Aku mau membiarkan Roh Kudus yang menguasai hatiku. Aku mau terus berjuang untuk bangkit. Berikan aku keberanian, mintalah keberanian, ambil tekad di hadapan Tuhan. Kita tidak mau terus tinggal di dalam dosa. Mari kita doakan, katakan tekad kita di hadapan Tuhan. Kita juga mau berdoa terus untuk bangsa ini. Kita doakan untuk COVID yang mungkin banyak ketakutan kita akan mengikuti India atau negara lain yang sudah memasuki gelombang kedua, gelombang ketiga. Kita doakan supaya bangsa ini terus Tuhan jaga, semua pengambil keputusan bisa mengambil langkah yang tepat. Kita juga berdoa untuk vaksin distribusinya terus dapat berjalan dengan baik dan bisa tersebar ke seluruh bagian Indonesia sesuai dengan target. Kita juga ingat kemarin ada kapal selam yang juga saat ini juga membuat bangsa ini berduka. Kita doakan semua keluarga yang ditinggalkan supaya terus diberikan kekuatan, mereka terus dihiburkan oleh Tuhan. Dan apapun yang mungkin kita akan doakan untuk bangsa ini, mari kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa ini, bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami pun masih bisa melihat di tengah keadaan yang tidak mudah, Engkau ada bersama dengan bangsa ini. Kami secara khusus berdoa untuk COVID, Tuhan yang tahu, segera pulihkan berkat Tuhan, tolong setiap pemimpin bangsa kami bisa mengambil keputusan yang tepat. Kami juga berdoa untuk vaksin bisa tersebar, didistribusikan dengan baik, dan semua dapat sesuai dengan yang direncanakan. Karena ada banyak tantangan dengan Indonesia yang begitu luas, dengan proses distribusi, dan begitu banyak orang yang harus divaksin. Kami juga teringat untuk keluarga dari kapal selam. Tuhan tahu apa yang saat ini menjadi kesedihan mereka. Mungkin mereka saat ini
Ada banyak keluarga yang sedang berduka, Tuhan yang mau terus hiburkan mereka, biarlah mereka terus bisa merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, berkati mereka, kuatkan mereka, sertai masa depan mereka, hidup mereka, Tuhan yang mau terus pimpin. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh bersekutu semua karena anugerah Tuhan. Pulihkan kami, lepaskan kami dari segala ikatan dosa itu. Kami mau terus berseru kepada Tuhan. Dan dalam segala keadaan kami mau terus berseru kepada Tuhan seperti pemazmur. Karena kami tahu padamu-lah kami boleh berharap, boleh memohon, boleh meminta. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tahu siap pergumulan jemaatmu hari ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Ada keluarga kami yang sedang sakit, Tuhan juga sertai kami yang merawat, yang menjaga. Tuhan juga cukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan. Tuhan juga tahu setiap pekerjaan dari jemaatmu. Kalau ada yang bergumul dengan pekerjaan Tuhan, berkati mereka. Supaya mereka terus bersandar kepada Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan itu nyata. Kalau ada yang bergumul dengan sekolah, kuliah online, Tuhan juga berkati anak-anak kami. Supaya mereka juga bisa belajar dengan baik. Dan terus kami berdoa untuk gereja Tuhan. Di tengah segala keterbatasan untuk kami boleh beraktivitas. Tapi kami yakin kuasa Tuhan tidak terbatas. Termasuk hari ini ketika kami bersekutu secara online. Kami yakin kuasa Tuhan bekerja di rumah kami masing-masing. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Tuhan yang terus tolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.